Dewa kegelapan turun ke dunia, menyerah atau mati. Bahaya. Segel dewa pemusnah dunia hampir terbuka. Negeri Siayang Kessel. Berani-beraninya menyegel dewa pemusnah dunia. Hari ini akan kebasu sembilan negeri dengan darah. Jangan bermimpi. Iris Catherine Lin Xiaotian. Ahli pedang nomor 1 di dunia, Xiao Tianzun. Selama Lin Xiaotian masih ada, dewa pemusnah dunia. Jangan harap bisa berhasil. Dewa pemusnah dunia, bersiaplah untuk mati. Hanya dengan kamu, tidak tahu diri. Konon katanya keluarga Lin adalah pelindung negeri Xia. Hari ini akan kuhabisi garis keturunan Lin dan membasuh dunia dengan darah. Hauran, masih ingat wasiat leluhur keluarga Lin? Ingat, menegakkan hati untuk langit dan bumi, menetapkan takdir untuk rakyat, meneruskan ilmu suci para leluhur, membuka perdamaian abadi. Hauran, apakah kau rela mengorbankan segalanya untuk memberikanku satu pedang? Untuk membuka perdamaian abadi di dunia ini? Aku rela. Energi sebesar ini. Siapa sebenarnya anakmu? Dia adalah pelindung negeri kita. Hauran, ayah minta maaf padamu. Kau ternyata membakar tulang suprimamu. Kilyargalen. Pedang ini menghabiskan seluruh keberuntungan keluarga Lin. Mulai sekarang keluarga Lin akan jatuh ke jurang. Kumohon perlakukanlah garis keturunan Lin dengan baik. Xiao Tianzun tenang. Kami pasti akan memperlakukan keluarga Lin dengan baik. Xiao Tianzun. Xiao Tianzun. Xiao Tianzun. Bodoh kecil, mulai hari ini aku tidak bisa menemanimu lagi. Di hari-hari mendatang, kau harus bisa menjaga dirimu sendiri. Sayang. Mau kemana, sayang? Bodoh kecil, kau belum tahu? Aku sebentar lagi akan menjadi istri orang lain. Zhang Yu Xin. Apa yang kau lakukan? Jangan pukul istriku. Berani melawanku? Sayang, hari ini kau menikah dengan adikku. Malah membawa si idiot ini, mau mempermalukan keluarga Qin? Penggol. Seret dia pergi. Pukul sampai babak belur. Sayap, tidak boleh Tuan Qin. Hei anak muda, ikut kami. Hauran, Kau, berhenti. Pengeluaran sia-sia. Kalau hari ini si idiot bau ini membuat keluarga Qin tidak senang, aku tidak akan berhenti sampai kau hancur. Kakak, aku masih menunggu mahar 5 juta dari keluarga Qin untuk menikah. Kalau sampai gagal, aku yang pertama kali tidak akan memaafkan si bodoh ini. kalian berjanji padaku, asalkan aku mau menikahi Tuan Qin. Kalian akan membantu merawat Hauran. Kalau kalian memukulinya lagi, aku tidak akan menikah. Wanita, kamu jadi ketajahan tidur dengan esai bodoh ya? Aku beritahu kamu, kamu menikahi adikku. Kamu cuma seorang budak wanita, jangan anggap dirimu penting. Kalau bukan karena pernikahan yang dihadiahkan oleh Raja Senbei, keluarga kami tidak akan mau barang bekas sepertimu. Ibu, dulu kan tidak bilang begitu. Aku tidak mau menikah lagi. Jangan banyak tingkah, kamu menikah ke keluarga Qin sebagai budak. Itu adalah keberuntunganmu selama 8 turunan. Kakak, jangan regu-regu lagi. Kalau regu SI bodoh ITU. Bisa-bisa dipukuli sampai mati. Hauran, Kamu menikah saja dengan baik. Asalkan kamu melayani Tuan Qin dengan baik. Setelah aku dapat mahar 5 juta itu, aku akan segera mengirim si bodoh itu ke panti asuhan terbaik. Aku jamin sisa hidupnya akan aman sentosa. Kalau tidak, mereka akan memukuli si bodoh ini sampai mati. baik, aku menikah. Minggir, pergi. Istri Hauran. Kamu tidak apa-apa. Hauran, aku tidak berguna, tidak bisa melindungimu. Maafkan aku. Aku tidak apa-apa, istri. Kalau dia lus, tidak sakit lagi. Hauran. Ini adalah satu-satunya mahar yang kamu berikan padaku dulu. Sekarang aku bukan istrimu lagi, ini aku kembalikan. Kemanapun kamu pergi nanti, jaga dirimu baik-baik. Ingat ya. Istri, kamu mau kemana?
Istri, jangan pergi, lepaskan aku. Istri, kembalilah. Pergi, lepaskan aku. 5 juta mana kakap? Aku harus menjualmu dengan harga yang lebih tinggi. Istri, si bodoh. Katanya kakakmu menikah ke keluarga Qin, dapat mahar 5 juta. Masih peduli dengan recehanku ini? Lagi pula si bodoh ini tidak butuh 2 ginjal, ambil satu saja. Aku bisa beli pacarku iPhone model terbaru. Dasar tikus, berani-beraninya mencuri milik kakek. Ternyata anak yatim keluarga Lin memang di sini. Kalian benar-benar menemukan harta karun. Dulu, Lin Xiaotian begitu perkasa. Dengan sebaila pedang, dia menyelamatkan sebuah kerajaan. Tapi akhirnya keluarga Lin dibantai. Satu-satunya anak yang lolos, kini jadi orang gila. Ini tulang suci yang legendaris? Katanya, dengan ini, seseorang bisa jadi penguasa dunia. Tak disangka, setelah Lin Xiaotian mengalahkan iblis dengan sebilah pedang, masih ada sisa-sisa tulang suci. Dapatkan benda ini. Sang penguasa akan memerintah dunia. Dia memiliki darah keluarga Lin, dan banyak barang berharga lainnya. Kalian bagi-bagi saja, aku pergi dulu. Aku duluan, aku akan menghisap darahnya sampai habis. Ini trompet suci legendaris, ternyata ada di sini juga. Hauran, nasib keluarga Lin sudah habis. Pembantaian hari ini sudah dideklarasikan. Tapi kau memiliki tulang suci, kau adalah harapan. Kebangkitan kembali keluarga Lin, ingat itu. Seluruh keluarga dibantai, aku jadi gila selama 20 tahun. Sekarang tulang suciku diambil. Ayah, ibu. Bisakah aku benar-benar bangkit? Hauran. Hancur lalu bangkit, anakku, barulah jadi penguasa sejati. Dua pertanyaan. Pertama, siapa yang mengambil tulang suci tadi? Kedua, apakah dia bagian dari kelompok yang membantai keluarga Lin 20 tahun lalu? Bangkit atau tidak, kami adalah petarung terhebat di dunia. Masa takut sama kau? Madelah. Kau sudah kehilangan tulang suci, kenapa masih kuat? Diriku sudah tak terkalahkan, tak butuh tulang suci. Kau, mau jawab pertanyaanku? Ia itu Pangeran Zhenbei yang membantai keluarga Lin. Dulu adalah Pangeran Zhenbei yang mengambil tulang suci. Tadi adalah salah satu jenderalnya, si bermata satu. Pangeran Zhenbei, ternyata Pangeran Zhenbei. Jawabanmu memuaskanku. Tapi aku tak bilang akan membebaskanmu. Kali ini, sebagai penguasa sejati, akan kutanyakan pada dunia dengan darah. Di mana 3 jenderal legendaris yang mengikuti ayah dulu? Ikut aku berperang. Bunuh mereka, selamatkan Yusin. Ini trompet suci, 20 tahun, akhirnya muncul lagi. Tuan memanggil kita. Hari ini kulepaskan kalian dulu. Para prajurit, dengarkan perintahku. Siap. Ikut aku berperang, temui tuan kita. Presiden, ini kontrak triliunan,
silakan dilihat. Tuan, kumpulkan pasukan, bawa semua asetku, bersiap menemui Tuan. Tanduk agung akhirnya muncul. Dasar orang-orang tak berguna, bagaimana kerjanya? Jangan sok suci di depanku. Aku membelimu dengan harga mahal, kalau aku bersiul. Kamu harus datang sambil mengibas-ngibaskan ekor jadi anjing, ngerti? Masih sok imut dan suci di depanku. Sudah, waktunya pernikahan tiba. Jangan tunda urusan penting Raja Zhenbei. Utusan dari istana yang memberi pernikahan bilang, suruh kami rawat baik-baik si bajingan ini. Nanti masih banyak waktu untuk melatihnya. Sekarang saja sudah ada kesempatan melatihnya. Tuan muda lelah bermain tadi, kakinya agak lemas. Tarik aku ke atas panggung. Keluarga Qin kan keluarga nomor 1 di Jiangnan, orang kaya Jiangnan. Putriku dinikahkan ke keluarga Qin, sungguh suatu kehormatan. Tenang, kami akan merawatnya dengan baik. Ibu, Hari bahagia, panik-panik ngapain? Mempelai pria dan wanita masuk. kamu nggak dikasih makan ya? Aduh, apa mataku salah lihat? Mempelai wanita narik kereta mempelai pria, cepat! Memang gaya si Qin muda ya. Mempelai wanita masuk keluarga Qin, nanti sengsara deh, HMPH. Aku nggak kasih kamu makan ya? Perempuan kecil ini sungguh mempermalukan keluarga Jiang. Ibu, Qin muda memang jago main ya. Tapi kakakku dipermalukan begitu besar. Nanti kita minta lebih banyak uang mahar, nggak berlebihan kan? Iya, Xia Olong, kamu memang pintar. Putriku hebat, narik Qin muda beberapa putaran lagi. Berdiri, berdiri, berdiri dong, narik beberapa putaran lagi. Qin muda, aku dengar. Mempelai wanita ini barang bikas, hari bahagia ini. Harus buang sial kan? Bajingan ini sebelumnya nikah sama orang bodoh, masih perawan. Tapi kamu benar, hari bahagia memang harus buang sial. Gimana caranya? Hadirin, berkat rahmat Raja Zhenbei, keluarga Qin sudah menjadi keluarga terkaya nomor 1 di Jiangnan. Masuk keluarga kami, jalani gunung pisau dan lautan api, nggak berlebihan kan? Gunung pisau berdarah bukti ketulusan. Lautan api buang sial, baru boleh masuk keluarga Qin. Pi pisau, gunung pisang, lautan api, dia masih hidup nggak? Nggak hidup ya mati aja. Aku nggak keberatan nikahi mayat. Sudah diputuskan begitu. Gunung pisau nggak sempat disiapin. Pakai kaca aja. Kamu ambil sedikit bara api. Menghilangkan sial dengan menginjak tanah. Iya, Kak. Keluarga Jiang harus menunjukkan kesungguhan kita. Betul, betul. Tunjukkan kesungguhan. Lepas sepatu, injak ini. Atau ku buat si idiot itu berdarah-darah. Anakku, semangat. Tuan Qin, orang itu sudah lewat. Apakah kesangguan keluarga Jiang kakap? Uang mahar ini bisa ditambah lagi? Bisa. Harus ditambah. Tambah wujuda untuk keluarga Jiang. Baik. Arahnya mana? Cepat, arang untuk menghilangkan sial. Cepat, cepat. Kau masih ibuku? Anakku, kau kotor. Lewati lautan api ini, kau tak akan kotor lagi. Ini bukan lautan API. Ini jalan menuju kekayaan. Ini jalan menuju surga. Cepat lewati. Tidak dengar katanya? Ini jalan kekayaan, jalan menuju surga. Aku sangat puas dengan yang kau lakukan. Asal dia bisa lewati lautan api. Aku akan tambah 5 juta untuk keluarga Jiang. Tuan Qin, ini terlalu baik. Kau tidak khawatir dengan si idiot itu?
teriak? Yusin, setelah aku mati, kau akan menikah dengannya. Kakek, aku mau merawatnya, tapi Naga yang tidur suatu hari akan bangun. Menguasai dunia dengan angin dan awan. Percayalah, kakek, kau lindungi dia sementara. Waktunya tiba, mari mulai pernikahan. aku pernah membayangkan pasangan hidupku adalah pahlawan hebat. Kadang berhujan dan berperang, menginjak awan pelangi untuk menikahiku. Tapi aku tidak menebak awal, juga tidak menebak akhirnya. Tidak tahu malu. Lepaskan aku. Lepas. Sembahyang langit dan bumi. Sembahyang orang tua. Wanita, diberi muka malah tidak mau? Langsung saja masuk kamar pengantin. Berhenti. Siapa yang berani melukaiku? Cari mati. Hauran, kenapa kau datang? Ibu, bukankah kau sudah berjanji padaku? Sudah membawa Hauran ke panti asuhan terbaik? Humph, dia pantas? Si idiot bau itu. Kita sudah merawatnya bertahun-tahun, kau pikir kita akan merawatnya seumur hidup? Dia adalah suamimu si idiot. Datang tepat waktu. Tangkap dia. Nanti saat di kamar pengantin. Aku ingin dia menghiburku dari samping. Tuan Qin, lepaskan dia. Aku berjanji akan menuruti perintahmu. Lepaskan dia. Baiklah. Asalkan kau melayaniku dengan baik. Mungkin jika moodku baik, aku akan mengampuni nyawa anjingnya. Kau berani menghalangiku? Aku adalah pelindung Jiangnan dari keluarga Qin. Hari ini kau tidak akan bisa melewatiku. Elder Qin adalah ahli bela diri terhebat di Jiangnan. Kau sampa, sepatutnya berlutut dan minta ampun. Mungkin Elder Qin masih bisa mengampuni nyawa anjingmu. Siapa yang menghalangi? Mati. Tidak mau minum anggur penghormatan, minumlah anggur hukuman. Bicara terlalu banyak. Setemperan membunuh ahli bela diri terhebat. Ahli bela diri terhebat apa? Penipu belaka. Hanya seorang petarung pemula. Inikah kemampuan Jiangnan kalian? Pelindung Jiangnan sudah mati. Apakah masih ada orang di Jiangnan? Berani-beraninya meremehkan Jiangnan. Keluarga Liu Jiangnan akan maju mundur bersama keluarga Qin. Keluarga Wang juga ikut. Kehormatan dan Jiangnan kita tanggung bersama. Selama 20 tahun ini, kami rakyat Jiangnan sudah terlalu banyak menderita. Hari ini kau berani mengacaukan pernikahan keluarga Qin. Keluarga Chen akan bertarung sampai titik darah penghabisan. Impact keluarga besar Qin, Liu, Wang, Chen bersama-sama bertindak. Ini mewakili seluruh Jiangnan. Lin Hauran, meskipun kau sangat kuat, Veronica kau melawan seluruh Jiangnan? Hauran, cepat pergi. Tuan Qin, lepaskan dia. Aku berjanji akan menuruti perintahmu. lepaskan dia. Dia bukan hanya melawanku sendiri. Dia melawan seluruh kekuatan keluarga besar Jiangnan. Di mana para tetua pelindung dari 3 keluarga besar Liu, Wang, Chen? Di sini. Cari mati. Logi, nari logi saja. Ini adalah tetua pelindung 3 keluarga besar. Orang-orang terhebat di Jiangnan, bagaimana bisa semuanya mati? Terhebat apa? Semuanya hanya petarung pemula. Inikah yang kau sebut kekuatan Jiangnan? Kau benar-benar ingin menghalangi aku, keluarga Qin, menikahi wanita ini? Kau ingin merusak nasib seluruh Jiangnan? Berani melawan seluruh Jiangnan? Jiang Yusin adalah istriku. Memaksa menikahi istriku, bagaimana bisa mewakili seluruh Jiangnan? Dia bisa. Aku Liu Shiyu dari keluarga Liu Jiangnan. 20 tahun ini menyaksikan kemunduran seluruh Jiangnan. Jika kau ingin membawa Jiang Yusin pergi, langkahi dulu mayatku dan juga mayatku. Ada aku juga. Hari ini kamu memutus jalur rejeki Jiangnanku. Kami siap mati demi hidup. Mati demi hidup. Kalian orang biasa berani menghalangiku? Cari mati. Ya, mereka cuma orang biasa, tapi berhasil menyingkap. Kain penutup aib Jiangnan. Daerah ekonomi terkuat di Xia. Ini jadi yang terendah. Dari ratusan juta penduduk, tersisa cuma 3 juta. Dulu master bela diri bertebaran. Sekarang cuma 4 orang.
20 tahun kemunduran, luka Jiangnan. 20 tahun Jiangnan jadi penjara dalam negeri. Hari ini, kami akan mencabut larangan terhadap Jiangnan. Tapi kau malah merusak rezeki Jiangnan. Bernie Bana, bunuh saja 3 juta penduduk terakhir. Jiangnan yang tersisa ini. Apa maksudmu? 20 tahun ini, Pangeran Zhenbei memblokade Jiangnan. Tanpa bantuan diam-diam Luoli, orang terkaya Xia, Jiangnan sudah jadi tanah mati. Hari ini sang pangeran memberi syarat. Adikku harus menikahi Jiang Yuxin. Maka larangan akan dicabut. Tapi kau mau bawa pergi Jiang Yuxin. Artinya kau memutus jalan hidup kami. Jalan hidup seluruh Jiangnan. Untuk hindari kepanikan, hanya anak-anak. Sekeluarga besar yang tahu. 20 tahun ini, Tanpa diplomasi mereka, harta luopan. Takkan sampai ke rakyat biasa. mereka bahkan sulit bertahan hidup. Pantas Jiangnan terpuruk begini, ternyata begini. Lin Hauran, kalau hari ini kau berani bawa ke kakak pergi. Kau jadi musuh seluruh Jiangnan. Kenapa Pangeran Zhenbei memperhatikanku? Korbankan satu wanita ini, selamatkan seluruh Jiangnan. Lin Hauran, aku akui kau jago bertarung. Tapi beranikah kau melawan kehendak rakyat Jiangnan? Putriku, ternyata alasan Tuan Qin menikahimu karena ini. Tuan Qin adalah penyelamat kebangkitan Jiangnan. Apa salahnya kau berkorban? Kau lahir dan besar di tanah Jiangnan, demi Jiangnan. Menikahlah dengan Tuan Qin. Benar kakak, nikahi Tuan Qin. Nanti seluruh Jiangnan akan dirikan tugu untukmu. Kau akan jadi penyelamat. Kenapa bisa begini? Shen Huaiyan, kenapa tidak melawan? 20 tahun ini, lubang kuburan massal di timur kota adalah tulang para pemberani yang melawan Pangeran Zhenbei. Barat kota adalah makam puluhan ribu anak yang mati muda. Inilah harga perlawanan. Jiang Yuxin, kebahagiaan pribadimu. Apakah lebih penting daripada nyawa jutaan rakyat Jiangnan? Aku mohon, berilah kami rakyat Jiangnan jalan hidup. Kalian bangun. Meski tak tahu mengapa Pangeran Zhenbei begitu menghargaimu, tapi kau memang penyelamat Jiangnan kami. Aku janji, asalkan Jiangnan dibuka kembali, keluarga Jiang akan jadi keluarga kelima yang terhormat. Putriku, cepat setuju. Apa ibu harus berlutut memohon padamu? Kakak, APA lagi yang kau ragukan. APA. Kau ingin jadi orang terketuk sepanjang masa. Yuxin, kau tak perlu mengorbankan dirimu. Sudah kubilang, cepat atau lambat aku akan membunuh Shen Huaiyan. Hari ini, siapa yang berani menghalangiku, akan kubunuh. Kau siapa? Berani melawan Pangeran Zhenbei? Dia Bernie. Taipan Luo, Anda datang. Tolong, pria ini ingin memutus rezeki Jiangnan kami. Benar Taipan Luo, orang ini demi kepentingan pribadi. Ingin membawa perempuan ini, tak peduli nyawa rakyat Jiangnan. Taipan Luo, Jiangnan kami selama 20 tahun ini. Selalu mendapat bantuan Anda. Hari ini, Anda harus membela kami. Taipan Luo, bela kami. Benar, bela kami. Kau bilang dia mau putus rezeki kalian, bawa perempuan? Benar, dia. Kau bilang dia mengabaikan nyawa seluruh rakyat Jiangnan? Benar Taipan Luo, dia menampar muka Anda. Itu memang harus diputus. Taipan Luo, itu karena kalian pantas mati. Luoli menghadap Tuan Muda. Tuan Muda, dia memanggilnya Tuan Muda? Tuan Muda, Luoli datang terlambat, mohon hukuman. Tidak terlambat. Kalau tidak, aku akan tahu. Aku telah menyinggung seluruh Jiangnan, jadi orang terkutuk. Kalau begitu, keluarga terhormat Jiangnan mau memberontak? Tuan Muda, bagaimana menghadapi mereka? Kau tak bisa menghukum kami. Taipan Luo, Anda tak tahu awal akhir peristiwa ini. Pangeran Zhenbei menindas Jiangnan 20 tahun. Kini Pangeran Zhenbei memberi pernikahan. Asal adikku menikahi Jiang Yuxin, Jiangnan akan dibuka kembali normal. Meski Anda Taipan terkaya Daxia, meski Anda memanggilnya Tuan Muda, jangan terlalu semena-mena. Taipan Luo, Jiangnan dulu memang dibantu Anda. Tapi hari ini, jika Anda tak peduli nyawa Jiangnan, Jangan salahkan kami jika Jiangnan memberontak. Taipan Luo, meski tak tahu hubunganmu dengan pemuda ini,
Tapi suara rakyat tak bisa dilawan, Jiangnan 20 tahun lebih. Ribuan Pahlawan yang gugur takbol di Kinari. Siapa berani halangi Tuan Qin menikah hari ini? Berarti melawan seluruh Jiangnan, tanya tua muda. Setuju atau tidak? Taipan terbesar Dacia Mala sebat esai bodoh ini Kalen Penrose. Jika putriku menikah dengannya, 100 kali lebih baik daripada menikahi Tuan Qin. Taipan Luo, saya Ibu Yuhin. Apa hubungan Anda dengan Lin Hauran? Pernikahan Yusin bisa dirundingkan ulang. Suyan, dasar ibu tua lucu, mau ingkar janji? Coba pikir, kalau dia memang berkuasa. Selama 20 tahun ini mana kuma berani bantu Jiangnan diam-diam. Tapi takut melawan perintah Raja Zhenbei. Hari ini kau tidak kawinkan putrimu ke keluarga Qin. Keluarga besar Jiangnan pertama yang habisi seluruh keluargamu. Saya cuma mau berunding baik-baik. Luo Li, atas jasamu merawat kami dulu. Hari ini kau boleh bawa si bodoh itu pergi. Kami juga tidak akan laporkan ke Raja Zhenbei. Mulai sekarang, kita bereskan semuanya. Ini suara seluruh Jiangnan. Harap pertimbangkan matang-matang, sanggup bijaksana. Mengutamakan nama baik Jiangnan. Jika bukan karena tahun ini, bisa tertipu oleh kalian. Calon tuan, apa mereka juga menipu Anda seperti ini? Mereka bilang barat kota ada 100.000 jiwa pahlawan tertindas. Timur kota ada puluhan ribu bayi meninggal. Barat kota memang ada 100.000 pahlawan. Tapi para pejuang yang melawan Raja Zhenbei dibunuh 3 keluarga besar Jiangnan, bayi di timur kota. Justru tumbal 3 keluarga besar untuk Raja Zhenbei. Keluarga-keluarga ini sudah membelot ke Raja Zhenbei, jadi wakilnya. APA, bagaimana kau tahu? Mereka juga bilang, penduduk Jiangnan menyusut drastis, ekonomi mandek. Jadi penjara terbuka, negara dalam negara. Penduduk Jiangnan menyusut? Itu aku yang buka kesempatan. Yang tidak mau tinggal di Jiangnan boleh berimigrasi. Apakah Anda malu mengatakan bahwa ekonomi telah anjlok selama bertahun-tahun? Aku beri keluarga besar Jiangnan triliunan aset. Triliunan aset ini cukup ganti rugi. Memblokir kerugian Jiangnan selama bertahun-tahun, tetapi triliunan aset ini sampai di tangan kalian. Yang sampai ke rakyat ada 1/10.000? Kalian hisap keringat rakyat. Inikah yang disebut keadilan Jiangnan? Omong kosong. Ada bukti? Masa tidak ada bukti? Flash disk ini berisi rekaman 4 keluarga besar Jiangnan. Video pembantaian orang benar. Aku transfer triliunan aset untuk mereka. Bukti yang mereka sembunyikan ke luar negeri. Kalian semua penipu. Mengabaikan rakyat jelata. Kalianlah penjahat sebenarnya di Jiangnan. Kalian para bajingan, merusak Jiangnanku. Ternyata kalianlah 4 keluarga besar ini. Kak, gimana? Mereka semua sudah tahu, ini nggak bisa ditutup-tutupi lagi. Sekarang, masih ada yang berani menghalangiku? Penjara di tengah negara. Menurutku, ini jelas-jelas ulah kalian 4 keluarga besar. Membuat penjara untuk seluruh Jiangnan. Yusin, maaf aku terlambat. Dulu selalu kau yang melindungiku, mulai hari ini. Aku yang akan melindungimu. Hauran, aku nggak sedang bermimpi kan? Kamu benar-benar pulih? Hauran, aku benar-benar pulih. Mulai sekarang, aku nggak akan biarkan siapapun menyakitimu sedikit pun. Selamat datang, Nyonya Muda. Tuan Muda, bagaimana menghukum 4 keluarga besar Jiangnan ini? Penipu. Hancurkan mereka. Mulai hari ini, boikot 4 keluarga besar Jiangnan. Ambil kembali triliunan uang yang mereka curi dariku. Masukkan ke rekening Nyonya Muda. Selamat atas pernikahan Tuan Muda. Tidak, kalian gak boleh begini. Jangan dong, aku belum sempat menikmati aset yang kumiliki. Itu juga bukan pemberianmu. Mana orang Jiangnan? Kalian semua lupa? 4 keluarga besar inilah yang selalu merawat kalian. Ha, Hankiri Lisik. Pantes. Luo, orang terkaya, aku nggak bisa terima uang ini. Uang ini untuk rakyat Jiangnan, kembalikan saja pada mereka. 20 tahun ini, rakyat Jiangnan memang menderita. Selesai. Sebagian besar harta keluarga Jiangnan ada di tangan Luo Li, dia akan mengambilnya. Kita gimana dong? Iya nih. Keluarga Jiangnan hancur. Tuan Lin, aku buta. Mohon kasahanala. Maafkan aku sekali ini. Maafkan kami. Iya Tuan Lin, kalau kau mau memaafkan kami. Mulai sekarang kami akan menjadikanmu raja. Nggak usah banyak bacot. Kalau masih ngomong, tangkap semua. Hauran, nggak. Menantu, Sol Yusin, Ibu salah. Ibu bukan manusia, jangan ditiru.
Xiaolong, cepat minta maaf sama kakak iparmu. Cepetan. Kakak ipar, maaf ya. Lihatlah, keluarga Jiang kami juga orang biasa, Luo orang terkaya. Kalau mau bagi-bagi uang di Jiangnan, kasih juga bagian keluarga Jiang dong. Soalnya keluarga Jiang kami terlalu miskin. Itu uangku. Kau berani sentuh uangku? Cari mati. Sepertinya, kau yang cari mati. Lepaskan dia. Aku suruh kau lepaskan dia. Kau dengar tidak? Ini adalah dekret dari Raja Zhenbei. Dia bilang adikku harus menikahi Jiang Yuxin. Melihat dekret seperti bertemu Raja Zhenbei secara langsung. Berani kau tidak patuh? HMPH. Raja Zhenbei bisa mengeluarkan dekret? Raja Zhenbei akan segera mengadakan upacara penobatan di panggung Fengmo. Seluruh Juzo akan tunduk. Luoli adalah orang terkaya di Daxia. Lalu apa? Kehilangan nama baik di Jiangnan. Lalu apa? Tidak ada yang bisa membawa pergi Jiang Yuxin. Ternyata ini ulah Raja Zhenbei. Sepertinya dia tahu kau ada di Jiangnan, sengaja menutup tempat ini. Hebat benar Raja Zhenbei. Hebat benar si pelayan setia. Haoran, sepertinya kita tidak bisa melawan Raja Zhenbei. Sudah takut? Sekarang masih ada waktu untuk berlutut minta ampun. Berani kau, SIM. Berani menentang dekret Sekara terang-terangan. Bahkan berani merusak dekret. Pantas mati. Pantas mati. Shen Huayan yang tidak berarti ini, pantas aku hormati. Sombong. Kau pengkhianat. Dara pengkhianat negara. Berani bicara senaknya di sini. Apa kau bilang? Aku adalah jenderal perang nomor 1 di bawah Raja Zhenbei. Mendengar langsung dari mulut pangeran, mana mungkin bohong? Pangeran muda kita, yaitu putra Raja Zhenbei. Segera datang ke Jiangnan untuk mengeksekusi pengkhianat negara ini. Pasukan pelopor sudah sampai di depan pintu. Kalian sekarang masih mengangkatnya sebagai tuan. Apa maksudnya? Mau jadi pengkhianat negara juga? Aku beritahu satu hal lagi. Kenapa Jiangnan kalian dikurung selama 20 tahun? Semua karena pengkhianat negara ini. APA, bencana besar Jiangnan karena orang ini. Dia dan Luoli pura-pura baik di sini. Ternyata anak ini penipu. Untung jenderal datang tepat waktu, kalau tidak kami tertipu. Kau pengkhianat negara masih berani sombong. Jenderal bercanda saja. Pengkhianat busuk seperti ini, mana mungkin kami berkembang? Barusan hanya karena terpaksa, kami berpura-pura saja. Sekarang jenderal datang. Tentu kami memilih yang benar. Hahaha, benar, benar. Jenderal, sisa-sisa pengkhianat negara masih berani berkoar di sini. Ah, jenderal sudah di sini, cepat menyerah. Pengkhianat negara tidak punya tulang punggung. Berlegak Tegar, benar-benar memyukan. Mau membuat keluarga Qin bangkrut. Membuat orang Jiangnan melawanku. Pangeran muda segera datang. Aku ingin melihat kau mati tanpa kuburan. Omong kosong. Apa hak kalian membicarakan tuan muda? Mengatakan aku pengkhianat negara. Kalian hanya berdasarkan omongannya saja. Mengatakan aku keturunan pengkhianat negara. Pangeran sendiri yang mengatakannya, ditambah konfirmasi dari jenderal, mana mungkin salah. Aku sarankan kau segera meninggalkan kegelapan dan menyerah. Mungkin pangeran masih bisa memberimu ampunan. Memberiku ampunan? Dia pantas? Seorang pengkhianat negara. Sampah yang tulangnya dicabut, bisa hidup saja sudah untung. Berani-beraninya memfitnah pangeran. Kau? Aku. Bagaimana? Rasanya enak tulang suprimu dicabut? Nyawaku cukup kuat. Entah nyawamu sekuat apa. Jenderal bawahan Raja Zhenbei tewas. Keluarga Jiangnan memang tidak perlu ada lagi. Kalian tidak dengar tadi? Pasukan Pendahilu Panjaran Muda. Sudah di depan pintu, dia juga tidak akan selamat. Pasukan Pendahilu. Apa? Naksabu pasukan serbu orang yang kia. Bantai tadi, Jenderal 2 Zhuke dari Kil Zhuke, Ouyang Yue. Jenderal Dewa Longya dari Kuil Longya, Li Changlong. Memberi hormat kepada tuan muda. Tuan muda, hamba menemukan pasukan bergerak cepat. Katanya berniat jahat pada tuan muda. Sudah kami habisi. Karena itu terlambat, mohon ampun tuan muda. Bukankah mereka pemilik kuil Daxia? Kau sebenarnya siapa? Dia siapa tidak penting.
Pertama merobek surat pernikahan dari Raja Senbei, lalu membunuh jenderal perang utama Raja Senbei, juga memusnahkan pasukan pendahulu Raja Jinbei. Benar-benar pengkhianat negara sejati. Tadi tidak membunuhmu karena membunuhmu terlalu mudah. Kau masih berani berisik? Sayangku. Tahu apa itu hidup tak bisa mati tak boleh? Hauran, Bodoh, pemberontak ini sudah membunuh 2 jenderal Raja Zenbei. Bencana besar segera datang. Kau bersamanya hanya akan mencelakakan seluruh keluarga kita. Ibu, aku sudah salah sekali. Aku tidak akan meninggalkannya lagi. Aduh, dosa apa yang kulakukan di kehidupan sebelumnya? Bertemu pemberontak ini, mau mati sendiri saja tidak apa. Jangan libatkan seluruh keluarga kita, kalau kau benar-benar peduli padanya. Pergi kau. Aku akan hidup dan mati bersamanya. Tenang saja. Aku pasti tidak akan membebanimu. Pengkhianat, kau mencelakakan kami. Kau berhutang pada seluruh Jiangnan. Omong kosong. Desya, Jiangnan yang berhutang pada Tuan Muda kami. Tuan Muda kami tak pernah berhutang sepeser pun padamu. Jika ada yang berhutang pada Jiangnan, seharusnya kalian para parasit inilah yang pantas disalahkan. Aku dan Shen Huai'an akan bertarung sampai akhir. Kebenaran akan terungkap. Luoli, sampaikan perintahku. Mulai hari ini, tidak ada lagi keluarga bangsawan di Jiangnan. Seluruh harta mereka disita untuk negara dan digunakan untuk rakyat Jiangnan. Atas dasar apa? Ini milik kami. Baik. Ayo pergi, Hauran. Sudah, kalian pulang saja. Jalan selanjutnya, biar aku tempuh sendiri. Tuan Muda, apakah kami melakukan kesalahan? Mengapa kau mengusir kami? Shen Huai'an terlalu kuat. Jika kalian terus mengikutiku, pasti akan terimbasnya. Tidak hanya usaha bertahun-tahun, yang hancur dalam sekejap. Bahkan nyawa kalian bisa terancam. Tuan Muda, kami tidak takut. Dulu ayahmu menyelamatkan kami dengan pedangnya. Bahkan menyelamatkan rakyat Dacia. Dia pahlawan sejati. Kami bersedia mengikutimu sampai mati. Bersedia mengikutimu sampai mati. Tuan Muda, sejak keluarga Lin dibantai, kami telah mengumpulkan kekuatan yang cukup. Pasukan selesai. Siap berperang kapan saja. Benar, Tuan Muda. Kami diam-diam telah mengumpulkan puluhan ribu orang. Siap bergerak kapan saja. Tinggal menunggu perintahmu. Silakan Parentalkan, Tuan Muda. Baik, aku akan tunjukkan pada dunia wajah asli Shen Huai'an yang busuk itu. Bersihkan kejahatan, kembalikan kejernihan pada Dacia. Untuk anak Shen Huai'an, segera tiba. Aku akan mulai darinya. Luoli, selidiki pergerakannya. Saya, Tuan Muda. Changlong, Ouyang, selidikilah. Apa yang sebenarnya terjadi pada keluarga Lin dulu? Mengapa kami dituduh sebagai pengkhianat? Sayap, Tuan Muda. Shen Huai'an, bersiaplah untuk mati. Hutang darah dan nama baik ratusan nyawa keluarga Lin akan kubayar dengan nyawamu. Tuan Muda. Ini kartu hotel Emperor Jiangnan. Seluruh hotel adalah milikku. Sudah kusiapkan suite VIP untukmu. Istirahatlah dulu. Jika ada kabar, akan segera kuberitahu. Pangeran Muda. Bagaimana kalau aku antar kalian dengan mobil? Tidak perlu, aku dan Yusin bisa pergi sendiri. Wahahaha. Ayah, aku berhasil menyerap tulang Supreme. Berhasil mencapai tahap awal Supreme. Wahahaha. Bagus. Memang anakku, baru 20 tahun sudah mencapai tingkat Supreme. Di seluruh negeri naga, siapa yang bisa menandinginya? Para jenius itu. Bahkan tidak layak mengikat sepatu anakku. Tulang Supreme yang dikandung anakmu memang luar biasa. Sayangnya, dia tidak bisa menggunakannya. Shen Huai'an, kau masih manusia Tao bukan? Dulu bagaimana Xiao Tian memperlakukanmu? Mengajarimu latihan, memberimu sumber daya. Tapi kau malah membantai seluruh keluarga Lin. Bahkan menuduh keluarga Lin sebagai pemberontak. Sekarang kau tidak mau melepaskan satu-satunya keturunannya? Beginikah caramu membalas budinya? Damn. Pangeran, baru saja dapat kabar Lin Hauran masih hidup. Masih di Jiangnan.
Dia mengumpulkan banyak mantan bawahan Lin Xiaoqian. Masih hidup? Ayah tidak perlu khawatir, tulang supremnya sudah dicabut. Bahkan jika tidak mati, dia sekarang hanya orang cacat. Aku akan ke Jiangnan untuk membunuhnya, lalu menghabisi ibunya di depannya. Sekalian gunakan kesempatan ini untuk menunjukkan pada dunia siapa yang pantas disebut jenius sejati. Peik Jiangnan. Aku sudah mengirim jenderal pertamaku ke sana. Jika ada yang perlu, suruh dia saja. Cepat pergi, cepat kembali. Jangan lupa 7 hari lagi datang ke upacara penobatan ayah sebagai Sacred Venerable. Baik. Tunggu, bawa dia juga. Tulang supreme sudah didapat, kau tidak berguna lagi. Aku akan berbaik hati. Membiarkanmu mati bersama anakmu bisa dianggap sebagai perbuatan baik. Hauran, tempat ini terlihat terlalu mewah. Bagaimana kalau kita kembali ke rumah kecil kita dulu saja? Tidak perlu, kau sudah menderita cukup lama bersamaku. Sekarang waktunya menikmati hidup. Ini bukan kakak baikku ya? Bagaimana kalian bisa masuk ke sini? Jangan dengar ada orang penting datang ke di hari ini. Lalu mencoba peruntungan? Zhang Yuxian, kau memang luka sekali. Katanya hari ini kau akan menikah dengan Tuan Qin. Masih saja mencari pria lain? Putri kelas kita dulu. Kabur dari pernikahan? Oh, si bodoh ini juga ada di sini. Jangan-jangan kau yang membawanya kabur? Bising. HMPH, ternyata benar mereka kabur dari pernikahan. Bagaimana kalau begini? Kita tangkap mereka dan serahkan pada Tuan Qin? Tuan Qin pasti akan memberi kita hadiah. Betul. Sudah cukup. Aku dan Yusin ingin istirahat. Kalau kalian masih berani berbuat onar, aku tidak akan sungkan. Kamu tidak akan sungkan? Kamu tahu Hotel Dihao? Hari ini dipesan penuh? Ada orang penting yang menginap. Kalian berdua anjing pelarian pernikahan. Masih berani menyinggung Tuan Qin dan orang penting ini. Aku dan Tuan Qin sudah tidak ada hubungan lagi. Cepat pergi, jangan buat Hauran marah. Aku takut dia? Jakuma anjing pelajaran keluarga kami. Masih mau menggigitku? Anggap saja dia manusia, kalau tidak, dia cuma anjing. Yuling harus takut padanya. Lagi pula, orang gila membunuh tidak melanggar hukum. Haha. Baik. Kalau begitu aku akan membunuhmu. Kamu. Hauran, jangan hiraukan mereka. Mereka tidak bermaksud jahat, mari kita pulang. Tidak perlu. Mau pergi begitu saja? Sudah terlambat, suamiku adalah manajer hotel ini. Hari ini dia bertugas menerima tamu. Kalau dia melaporkan kalian, kalian pasti mati. Jiang Yuling. Kakakmu selama ini bersusah payah membiayai sekolahmu. Tapi malah melahirkan pengkhianat seperti kamu. Dasar bodoh, kamu benar-benar sembuh. Aku tidak memintanya untuk memberiku uang. Itu kan kemauannya sendiri. Apa hubungannya denganku? Aku tidak memintanya. Untung saja. Dulu yang menikahimu bukan aku, kalau tidak. Sekarang yang menderita adalah aku. Kakek, siapa dia? Kenapa dia dibawa ke sini? Dia adalah pelindung masa depan keluarga Jiang, juga calon suami. Untuk salah satu dari kalian berdua. Kalian suami APA? Pakaiannya compang-camping. Lagi pula dia bodoh. Aku masih mau sekolah di luar negeri. Masa depan cerah, tidak mau menikah dengannya. Yusin, bagaimana denganmu? Kalau kamu tidak mau, jangan dipaksa. Anggap saja keluarga Jiang tidak beruntung. Rawat saja dia dengan baik. Kakek. Aku mau. Naga tersembunyi, singa tertidur. Suatu hari akan bangkit. Yusin, kamu memiliki keberuntungan besar. Kenapa menikah dengan si bodoh ini? Menyesal, kan? Dia hanya akan menjadi bebanmu seumur hidup. Jangan bicara seperti itu. Hauran tidak pernah membebani saya. Hal paling beruntung dalam hidup saya adalah bisa menikah dengannya. Jangan bikin saya tertawa. Kenapa bisa punya perasaan dengan si bodoh ini, ya? Mungkin karena si bodoh ini lebih besar. Kamu sangat puas, ya? Kamu. Apa kamu? Jangan sok suci. Bersikap sok polos di sini, kamu pakai baju seperti ini. Datang ke Hotel Dihao untuk menggoda. Punya kakak seperti kamu. Saya malu sekali. Diam. Saya peringatkan kamu, kalau masih ngomong sembarangan, saya tampar kamu. Pergi. Teriak apa sih? Tidak tahu orang penting akan datang? Sayang, kamu datang tepat waktu. Ini 2 sampah. Mau masuk paksa ke Hotel Dihao.
Pasti si bodoh ini dapat kabar, mau bawa wanita ini, untuk menggoda orang penting. Wah, saya bodoh juga tahu orang penting hari ini. Akan datang ke Dihau, bahkan berdandan cantik. Bagus, biar saya cek dulu. Ternyata kita sehaluan. Sayang, katanya kesempatan ini hanya untuk kita berdua. Saya dengan kamu. Kok bisa sehaluan? Sama-sama mau kasih wanita kita ke orang penting. Jangan kau bilang, hiding gantu kakak beradik ini. Orang penting mungkin suka, hahaha. Siapa bilang saya suka? Saya tidak salah dengar maksudnya. Dia orang penting? Haha, kakak. Saya sangat iri padamu, menikah dengan orang penting seperti ini. Oh ya, waktu itu yang mengambilmu dari pernikahan Qin Shao. Juga dia, kan? Sangat menjijikan, kamu tahu. Apa yang kami korbankan untuk ketemu orang penting ini? Saya mau muntah memikirkan kamu mengaku sebagai orang penting. Mener Chen, cepat usir orang menjijikan ini. Uang dari keluarga saya akan segera datang. Saya takut saya bodoh ini nanti mirip paksa. Berkorban untuk ketemu saya. Saya tidak tahu. Sok imut terus ya? Dia tinggal, kamu pergi, jangan compute saya lagi. Kalau tidak, grup Tianshuan akan membuatmu susah. Sayang, kamu benar-benar mau tinggalkan kakak saya? Katanya hanya saya yang jadi anjing untuk orang penting. Yuling. Kamu gila? Ngomong apa sih? Kenapa buru-buru? Saya bilang akan kasih kamu kesempatan. Saya pasti tidak akan ingkar janji. Wah, orang penting ini. Luo, orang kaya, secara khusus memerintahkan. Pasti akan memberikan perlakuan seperti kaisar untuk menyambutnya. Mari kita bicara. Hadiah apa yang sudah aku siapkan untuk orang penting ini? Kakak, kamu pikir menikah dengan Qin muda? Berarti masuk keluarga kaya? Tunggu sampai aku meraih orang penting ini. Kamu bahkan tidak layak mengikat sepatuku. Aku rela menjadi anjing orang penting ini, demi menyenangkan hatinya. Kamu tidak tahu malu. SST. Jangan bilang begitu, malu itu berharga berapa sih? Kalian berdua sadari, jadi anjing orang penting bersama. Dia senang, keluarga Jiang kalian langsung melesat ke puncak. Ya. Nanti kamu juga punya tenaga untuk merawat si bodoh ini kan? Mari bicarakan rencanaku untukmu. Aku berasal dari keluarga terpelajar, fokus pada keanggunan. Aku akan memainkan seruling untuk orang penting ini, sebagai hiburan. Hahaha bagus-bagus, keluarga terpelajar, sastrawan romantis. Orang penting pasti suka ini. Kurang sesuatu ya? Aku punya uang, keluargaku kaya. Lihat, barang dari rumahku sudah sampai. Nona besar, uangnya sudah sampai. Menabur uang untuk membuka jalan bagi orang penting. Kesederhanaan yang vulgar adalah keanggunan. Sayang. Bagaimana persiapanku untuk orang penting ini? Ada yang main seruling, ada anjing untuk diperintah. Sekarang ada uang yang membuka jalan. Skemanya cukup besar kan? Badut kecil. Cuma segini uangnya mau membuka jalan untukku. Aku beritahu, Luoli tidak puas dengan penampilanmu. Sangat tidak puas. Halo. Aduh. Tuan Luo. Apa? Orang penting sudah sampai. Aku tidak lihat. Baik, aku segera menyambut. Segera menyambut. Orang penting sudah sampai. Aku harus cepat ke pintu untuk menyambut. Sekarang panik buat apa? Aku beritahu, aku tidak suka cara-cara kalian. Rendah seperti ini. Cuma segini uangnya. Masih main seruling jadi anjing. Hina. Si bodoh ini hila, sayang. Kamu masih ragu APA. Cepat panggil orang, seret dia pergi dan pukul sampai mati. Tadi Luo orang terkaya bilang orang penting sudah sampai. Sekarang tidak ada orang lain. Jangan-jangan dia. Jenderal Zhu Ke, Li Sanglong. Hampir tertipu oleh si bodoh. Orang penting yang sebenarnya datang, Jenderal yang mulia, hamba. Jenderal dari Tianshuan, sudah menunggu lama, sudah mempersiapkan. Semuanya sudah siap. Kalian dari grup Tianshuan, kan? Luo Li yang menyuruh kalian datang? Iya, betul. Bodoh. Aku lihat kamu masih bisa pura-pura apa. Sudah berani menghina dua perang. Biar tulangmu pun tak bersisa. Apakah semuanya sudah siap? Sudah siap. Dua perang, aku adalah anjingmu. Sebenarnya semuanya sudah diatur. Salah dua orang tak berguna itu, bukan suamiku yang salah. Tak berguna. Kamu ngomong siapa? Cari mati. Jangan. Tunggu. Ini Tuan Muda. Tuan Muda. Dia adik Yusin, kesalahannya tidak sampai mati. Sudahlah. Ini tidak mungkin. Dia hanya seorang idiot, bahkan aku pun
tidak menganggapnya. Bagaimana mungkin dia Tuan Muda Dewa Perang? Dewa Perang, apakah Anda salah? Cukup, Yuling. Sudah kukatakan padamu. Jangan ganggu Haoran lagi. Ini tidak mungkin. Dewa Perang adalah orang penting hari ini. Benar kan? Lihatlah kami berdua. Kami, satu jadi anjingmu. Satu lagi menghiburmu, bahkan uang pun kami berikan untukmu. Kami semua di sini untuk melayanimu. Jangan bercanda seperti ini, dong. Kamu pikir aku butuh uangmu yang sedikit itu? Apa aku kekurangan uang? Tuan Muda, ini semua uang Anda. Bagaimana? Sudah kukatakan, uangmu tidak cukup untuk alas lantai. Sekarang kamu mengaku, kakekmu dulu menyuruh salah satu dari kalian berdua menikah denganku. Sekarang kamu menyesal, kan? Kakak Ipar, aku salah. Aku tidak tahu diri. Ini semua salah si jalang ini. Aku kembalikan dia padamu. Tadi masih memanggilku idiot, sekarang sudah panggil kakak ipar? Aku tidak punya adik ipar pengecut seperti kamu. Beritahu Dolly, selidiki Chen Hao sampai tuntas. Jangan biarkan satu ulat merusak seluruh perusahaan. Ya, tidak, kakak ipar, aku pantas mati. Aku tidak seharusnya melawanmu. Cepat minta maaf pada kakakmu dan kakak iparmu. Cepat. Tidak mungkin. Aku tidak akan minta maaf pada mereka. Aktor bayaran si tak berguna. Semua ini acting. Uang apa? Semuanya palsu. Sayang. Bawa uang sebanyak ini buat apa? Kedangan tunai jangan tidak kakak. Kata Dolly. Saya siapkan uang saku untuk Anda dan Nyonya. Sisanya ada ratusan ekskavator. Sudah dikirim ke seluruh Jiangnan untuk dibagikan ke masyarakat. Masih ada uang. Kamu siapa sebenarnya? Siapapun aku, bukan urusanmu, kan? Young Master Lin. Bukan. Kakak ipar, ini semua salahku. Aku tidak seharusnya bicara seperti itu padamu. Dan juga kakak, aku tidak seharusnya bicara seperti itu padamu. Kita semua satu keluarga, jangan diambil hari. Boleh? Tadi bukan bilang mau menghajar aku? Kakak ipar, aku hanya bercanda. Kakak, tolong bicarakan aku dengan kakak ipar. Minta dia maafkan aku kali ini. Aku tidak berani lagi. Haoran, aku lelah. Antar aku pulang ya. Nona Jiang, suite presiden sudah siap. Anda dan yang master bisa langsung naik. Kakak ipar, seharusnya yang bersama kamu itu aku. Kakak ipar, bolehkah istriku? Kuserahkan padamu juga suatu kehormatan. Aku juga senang. Barang sepertimu pantas, bawa dia keluar. Jangan bayarkan dia mengganggu ketenangan yang master. Ada apa? Haoran, aku takut. Raja Zhenbei adalah yang terkuat di Daxia. Hanya mengandalkan orang terkaya Luo dan yang lain, bukan lawannya. Dengan satu perintahnya, akan banyak orang. Rela melakukan apa saja datang ke Jiangnan untuk membunuh kita. Tenang, sejak hari aku sadar. Sudah ditakdirkan akhirnya, Raja Zhenbei. Sudah seperti tulang kering di rumah. Tapi dia punya kekuasaan besar, juga yang terkuat saat ini. Kita tidak mungkin menang melawannya. Bagaimana kalau kita lari saja? Ke tempat yang tidak ada yang mengenal kita. Hidup mengasingkan diri. Bodoh, kamu tidak percaya padaku? Tenang. Asal-usulku tidak sesederhana yang kamu bayangkan. Aku janji padamu. Setelah semua ini selesai, aku akan bawa kamu menjalani hidup sederhana yang kamu inginkan, oke? Benar bisa diselesaikan? Benar, percayalah padaku, beri aku waktu lagi. Setelah semua ini selesai, bukankah kamu selalu ingin punya toko bunga? Nanti kita di tepi pantai. Buka toko bunga, pelihara 2 anjing. Nanti kita ajak mereka jalan-jalan setiap hari. Setuju? Oke, aku percaya kamu. Haoran, aku tahu kamu cuma menghiburku. Tenang, bagaimanapun aku akan menemanimu, bahkan sampai mati. Kakak, nyawaku sudah hancur. Kedua kakiku juga sudah lumpuh. Mulai sekarang, aku jadi orang cacat. Tenang, sampah yang sudah berbuat pada keluarga Qin akan kubuat jabir seratus kali lipat. Tapi keluarga Qin sudah tidak punya apa-apa lagi. Kita mau balas dendam pakai apa? Pangeran Zhenbei tiba. Sambut yang mulia pangeran. Siapa yang berani?
Lapor yang mulia, itu pengkhianat negara, iya. Pengkhianat negara Margolin. Dia bukan cuma mengalahkan master keluarga Kim, tapi juga membunuh. Prajurit andalanmu, kekuatannya sangat hebat. Tulang Supreme memang sakti, bahkan pada orang sekarat. Bisa bangkit seperti Phoenix, pantas saja keluarga Lin. Bisa jaga Dacia ratusan tahun. Kekuatannya sangat hebat. Kalau aku, Kalian mau apa? Kakak ipar, kami datang minta maaf pada kamu dan kakak. Kami sudah sadar salah, mohon maafkan kami. iya kakak ipar, masa tidak kasih kesempatan? Untuk berubah kan? Baik, aku maafkan, sekarang keluar. Kakak ipar, kami benar-benar menyesal. Jangan marah lagi. Iya kakak ipar, kita kan satu keluarga. Tulang patah masih berhubungan, apalagi. Kamu punya banyak bisnis, serahkan pada orang lain tidak aman. Serahkan padaku, akan kukelola gratis. Oh, rupanya bermaksud begitu. Kurasa kalian bukan datang untuk minta maaf. Jiang Yuling, dulu. Bagaimana memperlakukan kakakmu, kamu sendiri tahu, dan kamu. Sebagai pacar Jiang Yuling. Tidak hanya tidak mencegah, malah membantu berbuat jahat. Kalau aku tidak punya kuasa, pasti kalian tindas semena-mena. Ah iya, kakak ipar benar sekali. Kedepan aku pasti berubah, kamu baik hati. Maafkan kami kali ini saja. Kakak, tolong bicaralah dengan kakak ipar. Minta dia mengampuni kami. Kau tidak bisa hanya diam melihat. Adikmu mati kelaparan. Siaran darurat, wilayah Jiangnan. Hari ini dilakukan seluruh kota. Untuk penjahat pengkhianat Lin Haoran. Sekarang teledak luar konser pencarian nasional. Orang terkaya Dacia ada 2 jenderal. Akan dianggap sebagai komplotan. Siapa yang memberikan informasi akan mendapat hadiah besar. Kau pengkhianat. Berani-beraninya berpura-pura di depanku. Si imut memang selalu imut. Sekarang habislah kalian. Kalian semua dicari. Aku ingin lihat bagaimana kalian menghadapinya. Untung kita sudah putus hubungan dengan dia lebih awal. Kalau tidak, kita pasti akan kena imbas. Jangan buang waktu lagi dengan mereka. Cepat laporkan, atau nanti orang lain yang dapat hadiahnya. Ya, ayo pergi. Haoran. Ayo kita pergi. Jangan khawatir, Tuan muda, ada kabar buruk. aku sudah melihatnya. Tidak hanya itu, Pangeran Zhenbei juga datang ke Jiangnan. Dengan sikap mengancam, dan dia mengumumkan di Jiangnan. Besok akan dilakukan eksekusi publik. Eksekusi siapa? Ibumu. Apa? Menurut informasi yang kami dapat, ini pasti benar. Ibuku tidak mati. Ibuku masih hidup. Selamat, Tuan muda. Kalau Pangeran Zhenbei sudah menyiapkan jebakan ini dan ingin menggunakan nyawa ibuku sebagai ancaman, kita akan memenuhi keinginannya. Kamu tunggu kami di hotel, Yusin. Aku akan menjemputmu setelah menyelamatkan ibuku. Tidak bisa. Dengan kekuatan Haoran, tidak mungkin bisa mengalahkan Pangeran Zhenbei. Aku harus memikirkan cara untuknya. Tidak bisa hanya dia melihatnya mati. Meski harus mengorbankan diriku, aku akan menyelamatkan Haoran. Keras kepala sekali,
Sampai sekarang masih tidak mau bicara. Kau masih saja sok di sini. Aku ingin lihat apakah mulutmu lebih keras. Atau cambukku lebih keras. Kalau berani, bunuh saja aku. Keluarga Lin hanya punya pahlawan yang mati berdiri. Tidak ada pengecut yang hidup berlutut. Mau aku mengaku dengan tuduhan palsu ini, memfitnah keluarga Lin? Mempela. Sekelompok pengkhianat, mana pantas disebut pahlawan? Nanti saat anakmu datang, aku ingin lihat. Apakah kau masih bisa bicara? Kakak, kamu istirahat dulu, biar aku yang lanjut. Dia yang menghancurkan kehormatanku, aku akan balas dendam. Sudah, jangan dipukuli lagi, dia masih berguna. Hormat pada pangeran. Penkan. Dengan kehadiran pangeran, para pengkhianat dari keluarga Lin pasti akan kabur. Sebelumnya, si pengkhianat itu meminta kami menyerahkan seluruh harta. Jika bukan karena kedatangan pangeran, kami sudah dalam masalah besar. Benar-benar. Kali ini berkat pangeran, keluarga Liu bersedia menyumbangkan setengah harta untuk pangeran. Sebagai ungkapan terima kasih, keluarga Wang juga. Ini sedikit hadiah dari 3 keluarga besar. Harap diterima. Jiangnan memang penuh dengan pejabat dan jenderal yang setia. Tenang saja. Istana Zhenbei tidak akan mengecewakan kalian. Kami hanya memberikan sedikit bantuan. Jasa Zhenbei Wang sangat besar. Pangeran tidak merendahkan kami yang tidak berguna. Itu sudah cukup. Pangeran. Kurasa waktunya sudah hampir. Aku yakin si pengkhianat itu takut. Tidak berani muncul. Bagaimana kalau kita eksekusi ibu si sampah sekarang? Eksekusi ibu si sampah itu. Laksanakan. Ya. Berhenti. Hauran, apakah itu kamu? Cepat pergi. Ini jebakannya. Ibu, apapun yang terjadi, hari ini aku pasti menyelamatkanmu. Melihat pangeran. Mengapa tidak bersujud? Berani sekali. Pengkhianat seperti ini melihat pangeran, tidak menyesal malah. Bahkan berkata kasar. Kalian bertiga, membantu kejahatan, dianggap memberontak. Apakah kalian tahu dosa? Pangeran, ngapain bicara panjang lebar dengan pemberontak seperti ini? Langsung tangkap saja. Pangeran ada di sini. Kalian benar-benar berani datang, memang mencari mati. Luo Si orang kaya. 3 jenderal suci, apakah kalian masih ingat kami? Dulu kalian memaksa keluarga-keluarga Jiangnan menyerahkan harta, kami masih ingat jelas. Memang darah pengkhianat, sama sekali tidak punya otak. Dengan kemampuanmu yang sedikit, apakah bisa lolos dari jaring ini? Tidak tahu diri. Keluarga Lin menjaga Daxia selama ratusan tahun. Setia turun-temurun, kapan memberontak? Justru istana Zhenbei membantai seluruh keluarga Lin. Keluarga Lin memberontak, Istana Zhenbei menjelangkan ketelan. Semua harus dibunuh. Kamu hanya ikan yang lolos, tidak bersembunyi. Berkata kasar di sini. Kamu bilang keluarga Lin memberontak. Ada bukti sedikit pun? Masih berani membantah? Dulu keluargaku mengasihanimu, baru mengangkatmu. Tak kusangka kau pura-pura gila, membunuh 2 jenderal Raja Utara. Ani bukan pengkhianatan APA lagi? Aku adalah mertuamu. Masa aku berbohong? Dulu saat kau di rumahku, aku sudah curiga ada yang tidak beres. Banyak orang aneh keluar masuk. Sekarang jelas, ternyata kau berkomplot dengan kekuatan asing. Berniat memberontak. Andai tahu begini, seharusnya aku melaporkanmu ke istana lebih awal. Melaporkanmu ke istana. Kurang ajar. Nama baik tuan muda tak boleh kau noda. Noda. Humph. Lihat leja sekarang, masih perlu menyudah? Bisa jadi ibunya berselingkuh dengan pria asing. Apa katamu? Aku bilang kau anak haram, mau apa? Ulangi lagi. Aku bilang kau anak haram, mau apa? Mau mukul aku? Coba saja pukul. Ayahku gugur demi rakyat Daxia. Aku takkan biarkan siapapun mencemarkan namanya. Kalian bilang keluarga Lin berkhianat? Aku ingin tanya. Saat ayahku bertarung melawan 4 ksatria barat. Kalian di mana? Saat dia mengorbankan nyawanya untuk menyegel iblis. Kalian di mana? Tanah Daxia. Mana yang tak disirami darah keluarga Lin? Mana yang tak dikuburi jiwa setia keluarga Lin? Dia enak, Xiao Tianxuan? Tidak mungkin. Putra Maharaja.
Pantasan orang terkaya Daxia dan 2 jenderal ilahi tunduk padanya. Sandiwara kau bagus, hampir saja aku tertipu. Kau bilang ayahmu Maharaja Daxia, siapa yang bisa buktikan? Kira karena Maharaja sudah mati, tak ada bukti? Berani mencemarkan nama Maharaja Daxia. Diam-diam mencuri tulang suciku dan memakainya sendiri. Kau pikir semua orang buta? Hahaha. Kau bilang aku mencuri tulang sucimu, siapa yang lihat? Lapor pada Tuan Muda. Tak ada yang lihat. Si pengkhianat ini hanya membohongi diri sendiri. Hei kianat, lihat aku apa? Jangan harap. Aku mau jadi saksi palsumu. Aku ingatkan. Jangan kira karena kakakku menikah denganmu, aku akan membantumu. Hari ini Tuan Muda ada, lebih baik kau menyerah saja. Tuan Muda, orang hina seperti dia. Aku takkan pernah bersekongkol dengannya. Kalian memang pejabat yang sangat setia. Atas pengabdianmu, hari ini aku maafkan tuduhan menyembunyikan pengkhianat. Terima kasih Tuan Muda. Masih tak terima? Baik. Hari ini akan kubuat kau putus asa. Bunuh dulu ibunya, sebagai peringatan. Ibu. Mengancam nyawa ibuku? Memang pantas disebut keluarga Zhenbeiwang. Untuk pemberontak seperti kamu, tidak perlu mempertimbangkan hal lain. Hari ini bisa menyatukan kalian berdua, sudah merupakan belas kasihanku. Tapi, melihat kasih sayang kalian berdua, aku bisa memberimu satu kesempatan. Pangeran, jangan buang waktu dengan mereka. Cepat eksekusi mereka semua, pengkhianat negara ini. Bicara denganmu saja sudah tidak pantas. Hauran, jangan pedulikan aku, cepat pergi. Jangan percaya dia. Kesempatan apa? Mendekat. Aku tidak bilang boleh berjalan mendekat. Sujud. Sujud dan mendekat. Hauran, jangan sujud. Bagus. Sujud dan mengakuilah kejahatanmu. Mengingat ayahku yang bijaksana memerintah dengan cinta, aku bisa mempertimbangkan untuk membiarkanmu pergi. Hauran, jangan sujud. Keluarga Lin kami, pria sejati berdiri tegak. Kapan pernah menunduk pada orang hina seperti ini? Hauran, dengarkan baik-baik, keluarga Lin kami. Lebih baik mati berdiri. Lihat, inilah akibat melawan keluarga Zhenbeiwang. Tapi jangan khawatir. Aku akan segera mengantarmu menyusulnya. Kalian bertiga tidak tahu diri. Perani membantu pemberontak. Pangeran, perusahaan di bawah grup Tianxuan. Sudah semua disita, dananya juga dibekukan. Selain itu, kekuasaan militer Li Changlong Juga sudah dicabut semua. 3 anjing tidak tahu diri. Tidak cari tempat untuk pensiun, masih berani membuat masalah. Aku hanya perlu sedikit gerakan jari, bisa menghancurkanmu menjadi debu. Dengan pangeran di sini, orang hina seperti ini tidak layak diperhatikan. Luoli, bukankah dulu kamu yang menyuruhku menghancurkan keluarga Qin? Kemana kekejamanmu itu? Oh, Taipan Luo, sepertinya kamu juga baru bangkrut ya? Haha. Wah, 2 jenderal hebat, tadi bukan meminta kami menyerahkan semua harta? Sekarang bagaimana bisa terpuruk seperti ini, tanpa kekuasaan militer? Kamu hanya anjing terlantar, Perani APA? Saya Wang, lihat saja APA yang mereka lakukan. Berani memberontak melawan pangeran, tidak membunuh mereka. Sudah belas kasihan pangeran. Kamu APA? Tanpa kekuasaan militer, kamu hanya anjing terlantar. Tidak pantas bicara dengan kami, langsung eksekusi saja mereka. Perani memberontak, Sunggeluku. Di hadapan pangeran, masih berani bertindak. Benar-benar mencari mati. Aku ingat kalian telah menjaga perbatasan untuk Daxia bertahun-tahun. Aku bisa memberi kalian satu kesempatan. Asalkan tunduk padaku. Aku bisa mempertimbangkan untuk membiarkan kalian hidup, pangeran sangat baik hati. Kalau kami yang memutuskan, pasti kalian akan kami potong-potong. Cuma sekelompok anjing terlantar, masih mau sok jagoan di sini. Karena kalian tidak tahu diri. Jangan salahkan aku jika tidak berbelas kasih. Hauran, Yusin. Ibuku benar-benar sudah tiada.
Kami bahkan belum sempat berbicara 2 patah kata. Sungguh hubungan ibu dan anak yang mengharukan. Kau pikir dengan berpura-pura seperti ini, aku akan menjadi lemah? Pangeran, Haoran dan yang lain bukan pemberontak. Dia baru saja sadar. Bagaimana mungkin dia melakukan pemberontakan? Kumohon, lepaskan dia, boleh? Lepaskan dia. Baiklah, aku lihat kau juga kakap cantik. Sejadlah ke sini. Aku bisa membiarkan dia hidup. Jangan sujud. Membantai keluarga Lin, membunuh ibuku. Keluarga Lin telah menjaga Dacia selama ratusan tahun. Harus berakhir seperti ini. Hari ini, aku akan menggunakan darahmu untuk mempersembahkan kepada ibuku. Dan seluruh keluarga Lin yang telah tiada. Hahaha. Wang Sa Zhenbei menggustai dunia. Kau sudah kehilangan tulang susi. Apa artinya kau? Hari ini akan kutunjukkan padamu. Apa itu bakat terhebat di dunia? Inilah takdirmu. Takdirku. Meski takdirku seperti ini, mulai hari ini, aku akan melawan takdir. Jika aku ingin langit runtuh, langit tidak boleh melawanku. Jika aku ingin bumi terbelah, bumi tidak boleh menentangku. Madalah kau. Pedang, datang. Lumayan, tetapi hanya sampai di sini. Aku sudah menyatu dengan tulang suci. Dengan kemampuanmu, mau melawanku? Sungguh tidak tahu diri. Mati di tangan pangeran adalah kehormatan bagimu. Di seluruh Dacia, selain ayahku, aku adalah yang terkuat. Tebasan berikutnya akan menghabisi kamu. Bahkan pangeran bukanlah lawannya. Apakah hanya Raja Zhenbei yang bisa melawannya? Benar. Raja Zhenbei adalah yang terkuat di dunia saat ini. Sehebat apapun, mana bisa menandingi raja? Aku sudah menjadi suci. Bagaimana mungkin bukan lawanmu? Seekor anjing liar yang dijinakan. Bisa melawan binatang buas di hutan? Aku tidak percaya kau sampah. Mustahil bisa mengalahkanku. Juara pertama palsu, hanya omong kosong. Apa artinya kau mengalahkanku? Ayahku akan mengadakan upacara suci 7 hari lagi. Dihormati rakyat, jika kau berani menyentuhku, Seluruh Jiangnan akan jadi tebusan untukku. Berani, cepat lepaskan pangeran. Kau mau seluruh Jiangnan banjir darah karena kau? Jika ada apa, Raja Zhenbei akan membantai semua orang yang kau kenal. Jangan banyak bicara, cepat lepaskan pangeran. Sudah kubilang, kau tak bisa menyentuhku. Orang yang ingin kubunuh. Bahkan langit tak bisa menghalangi. Tusukan ini untuk penipuanmu. Mencela keluarga Lin yang setia. Tusukan ini untuk kekejamanmu. Membantai seluruh keluargaku. Kembalikan tulang suciku. Sampaikan pada Shen Huai'an. 7 hari lagi di upacara suci. Aku akan gunakan kepala anaknya. Untuk mempersembahkan arwah keluargaku, biarkan seluruh dunia melihat wajah aslinya. Aku akan buat semua orang tahu, keluarga Lin adalah pelindung sejati Daxia, Jiangnan tak bisa diganggunya. Haoran, aku takut. Pemuda, apa yang harus kita lakukan sekarang? Pemuda, semua asetku sudah dibekukan. Kekuatan militer Ouyang dan Changlong juga dicabut, kami mungkin tidak bisa membantumu banyak.
Pemuda, sekarang kekuatan Raja Zhenbei terus berkembang. Hampir seluruh Daxia sudah jadi wilayahnya, sekarang kita sulit bergerak. Dulu dengan uang dan kekuasaan saja bukan lawannya. Apalagi sekarang? Pemuda, lebih baik kau lari, kami akan menghalanginya. Uyang benar, darah Tianzong tak boleh terputus. Kalian yakin Shen Huai'an bisa menang? Tenang, aku sudah punya rencana. Hauran, pertempuran ini akan berdarah-darah. Jika aku celaka, kau harus hati-hati dengan Raja Zhenbei. Shen Huai'an, aku sudah mengirim 3 Raja Langit ke luar negeri. Jika dia berkhianat nanti, hancurkan tanduk suci dengan tulang suci. Untuk memanggil mereka. Simpan ini, inilah tanduk suci. Tanduk suci terbuat dari batu meteor langit. Bisa dihancurkan. Dengan tulang suci, terompet menghancurkan kesatuan 9 negeri. Aku sudah 20 tahun di gurun, hanya untuk hari ini. Tuan, aku datang. "20 tahun, bayangan naga suci muncul. Memanggilku. Terompet pecah, naga mengaum, Raja Dewa muncul. Dunia hancur, haha. Bertahan begitu lama di luar negeri. Bahkan saat keluarga Lin dihancurkan, tidak bisa pergi. Hanya bisa bertahan lebih dari 20 tahun. Sekarang aku sudah menjadi Raja Barat. Akhirnya perintah Tuan datang, aku bisa pulang. Tidak baik, sampaikan perintahku, segera kumpulkan 300.000 tentara bayaran Afrika. Ya, sampaikan perintah. Pangeran, maksudmu, mereka semua kembali? Mereka. Tenang, teman lama kalian akan segera kembali. Pangeran, kami pamit. Hauran, aku khawatir. Bodoh. Jangan khawatir, percaya padaku, pasti tidak apa-apa. Aku percaya padamu, aku menemanimu sampai sekarang. Melihatmu sadar kembali, sudah tidak ada penyesalan. Satu-satunya penyesalan adalah, kita sudah menikah begitu lama. Belum ada hubungan suami istri. Hauran, aku ingin memberikanku padamu. Lakukan seperti yang kukatakan. Baik, Pangeran. Wah, beberapa hari tidak bertemu, Luo si orang kaya kok jadi melarat. Siapa yang izinkan kalian masuk? Cepat pergi. Kamu pikir masih orang terkaya Daxia? Aku beradahu. Semua asetmu, termasuk hotel ini. Sekarang aku yang urus, kalau paham, jangan macam-macam. Luoli, jangan banyak bicara, urusan penting. Banyak bicara? Kalau begitu kita bicara yang tidak banyak bicara. Kalian anjing-anjing terlantar, ada uang untuk menginap? Jangan pikir bisa makan dan menginap gratis. Ada uang bayar, tidak ada uang pergi. Yusin sedang istirahat, aku sedang ada urusan. Uangnya nanti saja. HMPH, dia istirahat urusan kami apa? Jangan pikir karena dia kakakku, bisa gratis. Lagi pula dia sudah bangkrut. Suite mewah semalam 300.000, kamu bayar bisa. Ada uang bayar, tidak ada uang pergi. Satpam, satpam. Usir kedua orang ini. Dan barang-barang mereka buang. Wah, jangan buru-buru buang, jadi sini. Makan dan menginap gratis begitu lama. Barang-barang itu sebagai ganti biaya kamar. Ayah, Jiang Yuling itu kakak kandungmu. Kamu bahkan tidak merugikan sedikit pun ikatan keluarga. Kakak kandung lagi, orang seperti dia. Harus selamanya diinjak-injak olehku. Apa katamu? Kenapa? Dulu kalian bisa berbuat semena-mena. Sekarang, kalian hanya
Sekelompok anjing terlantar yang merengek-rengek, apa yang bisa dibanggakan? Mau tinggal di sini, Bol, begini. Kamu berlutut, minta padaku. Sujud kepadaku, mungkin aku akan berbaik hati. Membiarkanmu tinggal beberapa hari lagi. Kalian benar-benar pikir, di bawahku hanya ada beberapa orang saja. Aku sudah memberi kalian banyak kesempatan. Kalian masih tidak mau bertobat, jika terus membangkang. Yang menunggu kalian hanyalah neraka yang tak berujung. Aduh, aku sangat takut. Lihat, masih pura-pura jagoan. Bukankah kamu punya anak buah? Panggil mereka keluar. Panggil semua mereka keluar, sudah di ujung tanduk. Mulutmu masih keras juga. Mereka datang. Raja Berat Dongfanging. Raja Timur Chutian. Raja Selatan Duanshi. Hormat pada pangeran muda. ITU Raja Berat Dongfanging. Orang sebesar itu, bagaimana mungkin datang ke sini? Duan Cheng yang seorang diri mengusir ribuan tentara. Bukankah kamu sudah mati? Raja Perang Benua Afrika yang pernah untuk Tiongkok memperluas wilayah ribuan mil, Chutian. Bagaimana dia bisa di sini? Kami terlambat. Mohon maaf pangeran muda. Tidak apa-apa, bangunlah. Bagaimana? Sekarang masih mau aku berlutut? Bukankah kamu diblokir oleh pangeran? Bagaimana masih ada banyak orang top datang menghormatmu? Konyol, hanya sebuah istana Raja Utara. Berani mengatakan akan memblokirku, sangat lucu. Bagaimana pangeran muda menghukum? Kak Ipar, semua salahku. Aku benar-benar tahu salah, beri aku kesempatan lagi. Aku janji tidak akan mengelanji. Kami juga hanya menjalankan perintah, Kak Ipar. Itu semua keluarga kaya Jiangnan yang memaksa kami. Aku sudah memberi kalian banyak kesempatan. Kak Ipar, kami benar-benar dipaksa. Aku salah, aku tidak berani lagi. Tidak berani lagi, Kak Ipar. Maafkan kami kali ini. Orang sepertimu sama sekali tidak pantas muncul lagi di depan Yusin. Mengingat kamu adalah adik kandung Yusin. Aku tidak akan membunuhmu, bawa mereka ke Afrika untuk menambang. Tidak Kakak Ipar, aku tidak mau ke Afrika. Bagaimana kalau begini? Kamu kirim aku ke barat. Aku janji tidak akan muncul di hadapanmu lagi. Kakak Ipar, menambang di Afrika itu bisa membuat orang mati lelah. Dia kan satu-satunya adik kalian. Tegakah kamu? Lepaskan kami. Bawa mereka pergi. Kakak Ipar. Pangeran muda, terakhir kali bertemu dengan Anda. Anda belum setinggi pahaku, sekarang sudah besar begini. Iya, waktu itu, pangeran muda masih hanya bisa. Ikut di belakang kami berlari pedang. Tak terkira sikap mata. Sudah menjadi orang yang sangat hebat. Setelah Xiao Tianzun membelah langit dan menyegel iblis dengan satu pedang. Awalnya kira akan segera kembali. Tak disangka menunggu sampai 20 tahun. Bahkan saat keluarga Lin dimusnahkan kami. Peristiwa musnahnya keluarga Lin bukan salah kalian. Tapi kalian datang tepat waktu, dendam darah 20 tahun. Sudah saatnya menghitung semua dengan Raja Zhenbei. Kami sudah lama menantikan hari ini. Sampaikan perintahku, kumpulkan pasukan lama keluarga Lin, besok kita membasmi istana Raja Zhenbei. Siap. Yusin, besok adalah hari pertarungan terakhir. Antara aku dan Raja Zhenbei, maukah kamu ikut bersamaku? Apakah kamu benar-benar harus pergi? Dendam 20 tahun, sudah saatnya diselesaikan. Jika aku bersikeras untuk pergi, maukah kamu ikut bersamaku? Jika kamu memang harus pergi, aku bersedia mati bersamamu. Hahaha. Selamat Paduka telah menyempurnakan ilmu sakti. Kali ini, saya sudah mencapai tingkat Shizun. Menginjakkan kaki ke tingkat Dewa Daratan. Bahkan jika Lin Xiaotian hidup kembali. Bukan lawan saya. Ilmu bela diri Paduka tak tertinggi di dunia. Apa itu Tianzun? Tidak layak menjadi musuh Paduka. Di mana pangeran? Dia di mana? Paduka, pangeran bermasalah di Jiangnan. Dia ditangkap oleh pemberontak keluarga Lin. Mengancam akan membunuh Paduka dan pangeran. Dasar anak anjing berani mengancamku. Sungguh lelucon besar, Paduka. Besok adalah upacara penobatan Paduka. Untuk upacara ini, kita sudah merencanakan lama. Harap Paduka mempertimbangkan situasi besar. Besok setelah upacara selesai, saat saya naik tahta, itulah saat kematian mereka. Akan kuhancurkan dia berkeping-keping.
Lin Haoran, Ibu, itu si pemberontak, kakakku juga datang. aku tidak punya anak perempuan seperti itu. Dia mau mati bersama pemberontak itu. Jangan libatkan kami, Lin Haoran. Tak kusangka, sampah sepertimu berani datang mencari mati. Dasar sampah, aku tak mengerti apa yang ada di kepalamu. Kebetulan, menghemat tenaga pangeran untuk menangkapmu. Aku mengerti sekarang. Lin Haoran si sampah ini. Sadar dirinya sudah mati, jadi datang ke upacara suci. Menyerahkan leher untuk disembelih, mati di tangan pangeran. Setidaknya tidak hidup sia-sia. Oh begitu rupanya, sebelumnya bilang mau bunuh pangeran untuk kubur ibunya. Sekarang jelas itu semua hanya omong kosong, hahaha. Lin Haoran, kau merencanakan dengan baik, tapi kau salah. You Pakra Susi. Kau bahkan tidak punya hak untuk masuk. Upacara suci butuh tiket masuk. Aku habiskan 5 miliar untuk ini. Bisa menyaksikan dari dekat, selain itu. Bahkan melihat dari luar pun butuh biaya selangit. Sampah sepertimu sanggup. Lucu, sekarang kau bahkan tidak punya hak untuk meminta mati. Sampah ya tetap sampah. Aku akan buka matamu dulu, dasar sampah. Satu jamur Lingxi 800 tahun, bernilai 1 miliar, HMPH. Memohon izin menyaksikan upacara suci, keluarga Chen dari Jiangnan. Menghadiahkan satu set porselen enamel king, bernilai 2 miliar. Keluarga Liu dari Jiangnan mempersembahkan 20% saham grup Liu, bernilai 2,5 miliar. Lihatlah, sampah. Inilah perbedaan antara kami danmu. Kami bisa melihat kemuliaan pangeran. Sementara kau bahkan tidak punya hak untuk masuk. Siapa bilang aku tidak bisa masuk? Aku juga siapkan hadiah. Oh, Mengejekku, terus-terusan bilang bunuh pangeran untuk kubur ibunya. Ujung-ujungnya tetap mau menjilat pangeran. Sekarang aku mengerti. Dia datang hari, ini bukan untuk minta mati. Dia datang minta maaf pada pangeran. sampah ya tetap sampah, tapi setidaknya kau sadar diri. Tapi bukan sembarang sampah bisa dibawa. Sebagai hadiah masuk upacara suci. Hei, buka dan tunjukkan pada semua. Bayar kami lihat. Hadiah APA yang kau bawa untuk pangeran. Putra mahkota, kau berani membunuh putra mahkota. Gila, benar-benar gila. Kau telah menimbulkan bencana besar. Hari ini kau akan mati tanpa jenazah utuh. Tidak tahu apakah hadiahku ini cukup memenuhi syarat? Lin Haoran, kau mau mati jangan libatkan kami. Keluarga Jiang tidak ada hubungannya dengan sampah ini. Ya, benar-benar, tidak ada hubungannya sama sekali. Pangeran pasti akan menyiksamu sampai mati. Kau telah membuat marah Pangeran Zhenbei. Siapa yang akan menjaga Daxia? Apakah karena keegoisanmu sendiri? Membuat Daxia hancur? Selama aku Lin Haoran masih ada, Daxia tidak akan hancur. Kebetulan dendam 20 tahun, hari ini akan kuselesaikan sekaligus. Hari ini, bunuh pengkhianat, makamkan ibu, bersihkan nama keluarga Lin. Ibu, aku tahu kau menderita. Tenang saja. Hari ini akan kugunakan kepala Pangeran Zhenbei dan putranya untuk mempersembahkan kepada arwahmu dan keluarga Lin. Pengkhianat seperti ini adalah aib bagi Daxia, membiarkan mayatnya masuk ke acara besar. Adalah penghinaan terhadap pangeran, dia adalah pengkhianat negara. Apa haknya dimakamkan di Feng Motai? Hari ini adalah perayaan besar Daxia. Kau berani membawa peti mati masuk tanpa izin, bahkan berani mengancam akan memakamkan pengkhianat itu. Di tanah suci dasar kita. Kejahatan apa ini? Ayo tangkap mereka. Siapa yang menghalangi akan mati. Kau mencari mati, jika hari ini kau bisa di sini. Bersujud meminta maaf pada pangeran, mungkin pangeran akan mengampuni nyanjimu. Tapi sekarang kau sedang menggali kuburanmu sendiri. Hadirin sekalian, Feng Motai adalah tanah suci Daxia. Hari ini seharusnya perayaan suci, seluruh negeri bersuka cita. Tapi orang ini pertama membunuh pangeran muda, lalu ingin memakamkan pengkhianat wanita hina ini. Di sini, tidak menghormati rakyat, tidak menghormati hadirin. Apalagi pangeran, agar pangeran tidak marah. Kami keluarga Jiangnan harus membantu pangeran membunuh pengkhianat ini. Pengkhianat ini memberontak, keluarga Qin Jiangnan bersumpah. Mulai hari ini, tidak akan berdamai dengan pengkhianat ini. Aku atas nama keluarga Jiangnan bersumpah, tidak akan berdamai. Dan kami berdua tidak akan berdamai. Ibu. Aku tidak punya anak perempuan sepertimu. Kakak, kau sendiri yang mencari mati dengan sampah ini. Jangan libatkan kami sangat setia. Pada Pangeran Zhenbei. Ibu, kalian jelas tahu Haoran bukan? Bukan APA? Sudah lama kulihat. Lin Haoran sampah ini. Sama sekali bukan orang baik. Hanya pengkhianat yang merusak negara dan menyengsarakan rakyat. Bersamanya berarti mencari mati,
Mulai hari ini, kau bukan anakku. Pergi dari sini. Ibu, untuk mendekati Pangeran Zanbei. Aurel melakukan sampai sejauh ini. Yusin, masih belum kau sadari? Orang sepertimu, demi uang dan kekuasaan apa yang tidak akan dilakukan? Lebih baik daripada orang yang sebentar lagi kehilangan nyawa. Berani-beraninya melawan pangeran. Coba lihat dirimu di cermin. Pantaskah kau seperti itu? Bahkan tidak pantas menjilat kaki pangeran HMPH. Kalian yakin sekali Pangeran Zanbei bisa membunuhku? Bagus. Hari ini, aku akan menggunakan darah Pangeran Zanbei untuk membersihkan nama keluarga Lin selama 20 tahun. Waktunya tiba, masukkan ke peti. Sambong. Hormat pada pangeran. Berani sekali. Kenapa tidak bersujud pada pangeran? Pangeran, orang ini adalah pengkhianat dari Daxia. Dia ingin menguburkan ibunya di sini, bahkan berkata kasar. Akan membunuh Anda di sini. Tidak hanya itu, pangeran mudah dibunuhnya. Orang berdosa seperti ini pantas dihukum mati dengan kejam. Liner. Ayah akan membalaskan dendammu. Hancurkan keluarga Lin untuk menghormati jiwamu. Shen Huaian, kau menikmati kekayaan dan kemewahan selama 20 tahun dengan darah keluarga Lin. Hari ini, nyawamu akan menjadi tebusannya. Kau adalah keturunan terakhir pengkhianat negara. Kukira kau akan bersembunyi, malah menyerang kebalik. Membunuh satu-satunya anakku. Kau pantas mati. Seandainya aku tahu. Seharusnya aku membunuhmu sejak dulu. Pengkhianat yang hampir mati masih berani tidak sopan pada pangeran. Jika bukan karena belas kasihan pangeran, mana mungkin kau hidup sampai sekarang? Keluarga Lin selalu setia. Mana pernah mengkhianat negara? Kalian semua menuduhku mengkhianat negara. Ada buktinya? Bukti apa? Perkataanku adalah bukti. Hahaha. Bagus. Tidak perlu bukti. Bagus. Aku Lin Hauran tidak butuh itu. Leluhur keluarga Lin yang membutuhkannya. Darah keluarga Lin yang tumpah di Daxia membutuhkannya. Ayah yang membela Daxia dengan pedang membutuhkannya. Bagaimana aku bertindak? Pantas kau menggator? Siapa kau? Berani meminta bukti dariku? Benar, jangan pura-pura keturunan Tianzun lagi. Hedron Yuda sudah membongkarmu. Kau pikir kami masih percaya? Orang ini berencana memberontak, mengacau Daxia, pantas dihukum mati. Menipu sebagai keturunan Tianzun lebih parah lagi. Meski kau kuat bertarung, lalu apa? Tetap akan mati tersiksa. Tenang, setelah kau mati, istrimu yang cantik itu akan kusuruh orang merawatnya dengan baik. Mau bukti? Di mana Jenderal Dewa? Raja Barat Dongfang, orang terkaya di gedung pencakar langit, Jenderal Dewa Luoli. Jenderal Dewa, naga gigi Litang Lo. Kiel Zhuke de Xiao, Jenderal Dua Zhuke Ouyangwei. Kami menghadap Tuan Muda. 3 Raja Langit muncul. Dong Fangying adalah penguasa barat. Dan 2 itu, bukannya kabarnya sudah mati? 3 Raja Langit. Kalian juga memberontak. Kita sama-sama Raja Langit, mana ada pemberontakan, Raja Utara. Kau licik, sang tuan sudah menyuruh kami waspada padamu. Shen Huaian. Dunia ini milik keluarga Lin. Tidak akan pernah jadi milik Shen. Kau mau naik tahta? Tanyakan pada pedang di tanganku. Hari ini, Raja Langit Daxia dan Jenderal Dewa menghormati darah. Menyambut kembalinya darah Tianzun. Menyambut kembalinya darah Tianzun. Tidak mungkin, bagaimana mungkin dia keturunan Tianzun? Apa yang dikatakan 3 Raja Langit tidak mungkin salah. Ini pasti. Yang dulu dikatakan Pangeran Muda adalah fitnah. Ternyata kejadian tahun lalu memang ada rahasia. Kalau tidak, Raja Utara tidak akan terus mengejarnya. Sial, kenapa hari ini banyak orang penting membuktikan identitas si brengsek kecil ini? Aku tahu, priaku tidak berbohong. Dia adalah keturunan Tianzun yang gagah. Anak Tianzun, lalu apa? Kau pikir Daxia sekarang masih era keluarga Lin? Aku satu-satunya Shengzun Daxia. Mana bisa dibandingkan dengan Tianzun yang sudah mati itu? Kalian bicara begitu, apa mau ikut memberontak dengannya? Mohon Raja memaafkan, kami belum sadar. Yukapan kami salah. Mohon Raja memaafkan, sekarang aku satu-satunya Shengzun di atas Tianzun. Setengah langit dua darat. Di langit dan bumi hanya aku yang berkuasa. Orang tua mati itu pantas dibandingkan denganku? Benar, benar, Raja berkata benar. Raja bertahun-tahun menjaga Daxia, dicintai rakyat.
Menjadi Shengzun adalah keinginan semua. Dengar, sekarang. Akulah satu-satunya pelindung Daxia, sampaikan perintahku. Daxia tidak punya Tianzun lagi, makam Tianzun sebelumnya juga tidak perlu ada. Kau kirim kepala anakku, sekarang aku juga akan memberimu hadiah. Aku akan menghancurkan makam Tianzun. Menghina leluhurmu keluarga Lin. Ayah, Hahaha, Lin Xiaotian. Kau tahu kau juga punya hari ini? Ledakan bagus, hancurkan yang lama. Ledakkan Tianzun tua jadi kembang api. Merayakan upacara penobatan pangeran kita. Pangeran perkasa, maju perang. Kemampuanmu jauh di bawah ayahmu. Jangan kira karena kau anak Tianzun, kau bisa memerintah semaumu. Aku akan membunuhmu. Aku tetaplah suci Daxia yang tak ternoda. Kau hanya setengah langkah menuju Shizun, sementara aku sudah hampir mencapai daratan. Dewa Surgawi, dengan apa kau melawanku? Minarla. langit dan bumi tak adil, membuat seluruh keluarga Lin mati dalam ketidakadilan. Keluarga Shen tak punya hati, penuh pengkhianat. Kalau begitu, hari ini aku akan menegakkan keadilan. Pedang ini pasti akan membunuhmu. Dia bisa bertahan sampai sejauh ini, pantaslah darah Tianzun mengalir dalam dirinya. Meski dia kuat, tak mungkin menandingi pangeran. Berani melawan pangeran, hanya akan berakhir dengan kematian. Darah keluarga Lin ternyata hanya segini. Dengan membunuhmu, aku tak perlu khawatir lagi. Hahaha. Bersama-sama selamatkan Tuan Muda. Haoran, kau baik-baik saja? Target Zendewan adalah aku. Pergi, pergi. Jangan bicara begitu. Ayo, aku bawa kau pergi. Jangan begini, kita takkan bisa pergi. Pergi? Aku tak mau. Tuan Muda, cepat pergi. Pergi? Mau kemana? Haoran! Penkan. Rahasia keluarga Lin bukanlah tulang Shizun. Tapi pedang ini, yang ditempa dari darah dan jiwa leluhur Lin. Jiwa harus menyatu dengan pedang, bersama leluhur Lin. Bersama menjaga tanah Daxia. Haoran, jika kau hanya cepat kepada cara meningkatkan tulang Shizunmu, maka kau takkan pernah bisa mengangkat pedang penjaga negara ini. Jika kau hanya terpaku pada kekuatan tulang Shizun, kau takkan pernah bisa mengangkat pedang keadilan ini. Alasan kau bisa melahirkan tulang Shizun yang lebih kuat dari leluhur Lin adalah karena kau adalah orang yang memikul nasib keluarga Lin selama ribuan tahun. Dirimu sudah tak terkalahkan, tak perlu lagi tulang Shizun. Ayah. Penkan. Kau baik-baik saja? Langit dan bumi tak berbelas kasih, semua makhluk seperti anjing. Daxia runtuh, orang jahat berkuasa. Hari ini aku akan membasmi koruptor untuk rakyat Daxia. Membuka jalan baru. Pedang, datang. Panggilan setan, altar penindas setan runtuh. Pedang penjaga negara. Altar setan muncul saat ini juga.
Kau bisa mengangkat pedang penjaga negara? Pedang ini ditempa dari darah dan tulang leluhur Lin. Bisa menaklukkan gunung dan lautan, meraih bintang. Pedang ini membunuh penjahat, menentang takdir. Lin Xiaotian, kau bahkan tidak tenang setelah mati. Pangeran sudah mati. Palsu, bagaimana mungkin pangeran kalah darinya? Dia sudah setengah dewa di darat. Bahkan Xiao Tianzun dulu tidak mencapainya. Sekarang berlutut, mungkin masih ada harapan hidup. Benar, 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 benar. Hauran, aku tahu kau bisa. Menang, pangeran muda menang. Menang, pangeran muda menang. Keluarga Lin menindas semua penjahat. Mulai hari ini, tidak ada lagi pejabat korup di wilayah Dacia. Kalah? Bagaimana mungkin pangeran kalah? Lapor pangeran muda, semua pemberontak sudah ditangkap. Mohon pangeran muda tetap tenang. Orang seperti ini tidak layak memimpin Jiangnan. Sampaikan perintahku. Mulai hari ini, tidak ada lagi keluarga bangsawan di Jiangnan. Aku keluarga bangsawan pertama Jiangnan, setia pada pangeran. Sampah, binatang, pangeran tak terkalahkan di dunia. Pangeran muda bermurah hati, memberimu nyawa. Kau masih berani bicara sembarangan di sini? Bawa dia pergi, jangan kotori mata pangeran muda. Sudah selesai, semuanya berakhir. Ayah, anakmu tidak mengecewakan wasiatmu. Tidak mengecewakan ajaran leluhur keluarga Lin. Anakmu tidak mempermalukanmu. Berita terbaru hari ini. Pembantaian keluarga Lin 20 tahun lalu. Ternyata dilakukan oleh Zhen Beiwang dari Dacia. Orang ini menindas rakyat, memeras rakyat, kejahatan besar. Sekarang sudah dihukum mati. Keluarga bangsawan Jiangnan membantu kejahatan, berencana memberontak. Sekarang sudah ditangkap semua oleh kuil Zukue. Tidak ada yang lolos. Ayah, kau bisa main pedang? Ajarku. Baik. Pedang, tapi ayah hanya menari. Kau harus perhatikan baik-baik. Untuk langit dan bumi menegakkan hati, untuk rakyat menegakkan takdir, untuk leluhur meneruskan ilmu, untuk generasi mendatang membuka perdamaian. Untuk ribuan tahun membuka perdamaian.